Komunikasi terapeutik. Baiklah, pada pembahasan awal ini ada komunikasi dan komunikasi terapeutik. Komunikasi adalah suatu alat yang penting untuk membina hubungan terapeutik dan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan. Komunikasi terapeutik menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi, dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan pasien agar dapat beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikologis, sehingga serta membuat pasien merasa nyaman, yang pada akhirnya mempercepat proses kesembuhan pasien. Baiklah, pada komunikasi terapeutik sangat penting dan merupakan komunikasi yang direncanakan secara benar dan dipusatkan serta bertujuan untuk kesembuhan pasien. Seluruh perilaku dan perasaan yang disampaikan perawat hendaknya bertujuan terapeutik untuk pasien. Komunikasi terapeutik bukan tentang apa yang dilakukan oleh seorang perawat, tetapi bagaimana perawat itu melakukan komunikasi dengan pasien serta mengembangkan hubungan yang saling membantu antara perawat dengan pasien yang bertujuan untuk kesembuhan pasien tersebut. Komunikasi terapeutik beberapa fungsi komunikasi terapeutik, di antaranya meningkatkan tingkat kemandirian klien melalui proses realisasi diri, penerimaan diri dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Lalu ada identitas diri yang jelas dan rasa integritas yang tinggi. Selanjutnya, kemampuan untuk membina hubungan interpersonal yang intim dan saling tergantung dan mencintai. Lalu ada meningkatkan kesejahteraan klien dengan peningkatan fungsi dan kemampuan memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan personal yang realistik. Komunikasi terapeutik sendiri memiliki beberapa teknik, yaitu mengulang ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri. Lalu ada memahami pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan klien. Lalu ada memahami pesan paraverbal yang disampaikan klien, yaitu pesan yang disampaikan melalui nada, intonasi, dan juga suara. Ya, kita masuk ke tahap-tahap komunikasi terapeutik. Ada 4 tahap dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama, tahap persiapan atau pra-interaksi. Yang kedua, tahap perkenalan atau orientasi. Yang ketiga, tahap kerja. Dan yang keempat adalah tahap terminasi. Pertama adalah tahap persiapan atau pra-interaksi. Pada tahap ini, perawat akan melakukan mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan diri sendiri. Lalu menganalisis kekuatan diri perawat sendiri. Lalu mengumpulkan tentang klien dan menakar pertama klien. Pertama adalah tahap persiapan atau pra-interaksi. Kedua itu ada tahap perkenalan atau orientasi. Tahap ini merupakan saat pertama perawat bertemu dengan klien. Pada tahap ini, tugas perawat itu ada pengenalan diri kepada klien, lalu membina hubungan saling percaya, merumuskan kontak bersama klien, lalu menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah klien, dan merumuskan tujuan dengan klien. Itu adalah tahap kerja. Tahap kerja merupakan tahap inti dari keseluruhan proses komunikasi. Pada ini, perawat dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Tahap ini juga berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan. Itu adalah tahap yang terakhir adalah tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat dengan klien. Tahap ini dibagi dua, yaitu tahap terminasi sementara dan terminasi akhir. Pada tahap ini, tugas perawat adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanakan, lalu melakukan evaluasi subjektif, lalu menyepakati tindakan lanjut terhadap interaksi yang telah digunakan, dan membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya.